Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk ke part yang ketiga di chapter 18. Di sini kita akan bahas mengenai measuring the fairness of tax system. Jadi di sini kita bahas mengenai aspek keadilan daripada sistem pajak. Nah, di sini ada two case feature fitur of any tax system. Nah, jadi yang pertama ini ada yang namanya marginal tax rate. Nah, jadi marginal tax rate ini itu tuh persentase tarif pajak yang dibayar untuk setiap tambahan penghasilan yang dia terima, yang dia dapatkan. Jadi nanti di tax rate marginal ini ya, tarif tarif akan lebih tinggi terhadap penghasilan yang lebih tinggi gitu. Tarif akan lebih rendah terhadap penghasilan yang lebih rendah. Jadi situ ya. Jadi ada fairness di sana gitu. Contohnya nih, tarif pajak marginal itu contohnya kayak gini. Misalnya penghasilan kena pajak di bawah $15.000 itu tarif pajaknya 10%. Nah, sedangkan untuk penghasilan kena pajaknya itu di atas $15.000 itu tarif pajaknya itu 15%. Jadi gitu ya. Jadi marginal tax rate ini dia itu intinya ketika pendapatannya kecil maka pajaknya kecil, ketika penghasilannya itu gede maka pajaknya juga gede. Udah gitu aja sih. Nah, terus yang kedua ini average tax rate. Nah, average tax rate ini dia itu nanti dibandingin nih. Jadi besaran total pajaknya berapa dibandingin dengan total income yang diterimanya berapa. Contohnya contohnya gini. Pendapatan kotornya misal $200.000 ya kan. Nah, terus dikurangin tuh sama segala macam PTKP dan lain-lain lah ya, deduction, exemption, dikurangin, ternyata kita itu dapat PKP-nya, penghasilan kena pajaknya itu $150.000. Nah, ibaratnya gitulah ya. Nah, terus total PKP-nya itu tadi, itu tuh dihitung tagihan-tagihan pajaknya per pendapatan selama 1 tahun. Nanti dihitung berapa, anggaplah ketemu tagihan-tagihan pajak per pendapatannya selama 1 tahun itu misal kayak 50, jangan 50 ya, $50.000 lah bisa dibilang gitu. Nah, nanti jumlah yang $50.000 itu tadi itu dihitung dari tarif marginal masing-masing transaksinya ya. Nah, dari data itu yang tadi itu tuh bisa dihitung tarif rata-ratanya. Di sini kan average kan. Tarif rata-ratanya berarti dihitung dari itu tadi. Berarti dihitungnya itu 50.000 dibagi sama pendapatan kotornya. Pendapatan kotornya berapa? Pendapatan kotornya itu tadi kan 200.000 kan, berarti 50.000 dibagi sama 150.000. Nanti itulah tarifnya dia. Nanti tarifnya dikaliin sama penghasilan kena pajaknya berapa. Itu yang average tax rate. Oke. Perlu digambar nggak? Perlu kali ya, kita kasih coretan ya buat average tax rate ini. Nah, jadi gini nih. Average tax rate ini, maaf ya kita jelasin ulang di sini. Nah, average tax rate ini supaya lebih paham, biar sekalian jalan, sekalian menyelam. Oke, 200.000 misal. Nah, ini 200 aja lah ya, nggak usah pakai ribu lah ya, ribet panjang nulisnya. 200 nih, ini pendapatan kotornya, terus dikurangin segala macem, ketemu dah PKP-nya nih. PKP-nya sampai 150. Nah, nanti itu kan ada apa ya, ada tagihan-tagihan pajaknya per pendapatan selama 1 tahun tuh, ya kan. Jadi selama 1 tahun diakumulasi nanti tuh berapa tuh, misal kayak tagihan-tagihan pajaknya per pendapatan selama 1 tahun itu misal kita ambil 50 aja lah ya, 50 di sini. Nah, maka buat tarifnya oh ya, mungkin tadi gue ngejelasin ada salah, tolong betulnya. Ini insya Allah betul nih ketika kita coret-coret gini. Nah, tarifnya maka ditentuin dari ini, yang tagihan pajaknya per pendapatan selama 1 tahun ini kan 50 kan. Berarti 50 dibagi sama pendapatan kotornya, itu sebesar 200. Oke. Nah, nanti ketemu nih persentasenya nih, X% lah, anggaplah. Nah, nanti X% inilah yang akan jadi tarif buat perhitungan pajaknya dia berapa. Jadi nanti 150 ini kan PKP-nya kan dikali sama X%. Nah, nanti dapatlah berapa. Nah, itu adil kan kayak gitu kan. Nah, kalau di United States ini ya, the marginal tax rate
rises with income from 10 sampai 35. Nah, jadi di sana itu meningkat dari 10%, bisa nggak meningkat sih, bisa 10% sampai yang paling tertinggi itu di sana itu 35. Tadi di awal juga udah kita bahaskan tentang ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai vertical and horizontal equity. Jadi ini pemerataan. Ya, pemerataan. Oke, jadi ada dua hal di sini. Mas sama kayak tadi, ini ada dua hal yang measuring tax fairness, yang mencerminkan keadilan ya. Yang pertama ini ada yang namanya vertical equity. Nah, keadilan vertikal. Oke, jadi seseorang dengan penghasilan yang lebih besar, ya keadilan vertikal itu gini. Seseorang dengan penghasilan yang lebih besar tentunya harus bayar pajak yang jauh lebih tinggi. Itu yang dikatakan dengan yang namanya vertical equity. Jadi sebuah prinsip di mana kayak orang yang dengan sumber daya dengan penghasilan yang lebih banyak itu harus bayar pajak lebih tinggi daripada orang yang penghasilannya lebih sedikit. Jadi gitu. Nggak harus pendapatan sih, mungkin dari kayak sisi kesejahteraan, dari keuntungan, pendapatan, yaitu sejenis lah ya, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya di sini yang measuring tax fairness itu adanya horizontal equity. Harus ada horizontal equity, harus ada keadilan horizontal juga. Nah, keadilan horizontal equity ini apa sih? Ini tuh jadi seseorang yang punya karakteristik yang sama. Karakteristik yang sama ini maksudnya ini dia itu kayak kemampuan menghasilkan uang yang sama gitu loh. Entah misalnya kayak dari sisi apa ya, kayak pendidikan misalnya, kayak pendidikan S1 sama-sama S1 nih. Jadi orang ini ada dua orang nih, dia itu pendidikannya sama-sama S1 misal. Anggaplah dia berdua ini gajinya sama lah ya, dia kerja gajinya itu sama, kurang lebih sama. Nah, jadi kan dia ini punya karakteristik yang sama kan. Nah, mereka ini berdua ini seharusnya itu diperlakukan sama juga pada sistem perpajakan yang ada. Itu yang bisa mencerminkan keadilan gitu loh. Ya walaupun mungkin dalam pernyataannya kayak S1 yang A ini dan S1 yang B ini, mungkin yang S1 yang A ini dia itu kayak sebagai ibu rumah tangga, misal S1 B ini dia itu sebagai pekerja gitu. Itu kan beda kan kasusnya kan. Tapi ya yang measuring tax fairness itu di sini tuh seperti itu ya. Ada vertical equity, adanya horizontal equity, yang dimana horizontal equity itu seseorang yang punya karakteristik yang sama. Contoh misalnya kayak tadi dalam menghasilkan dalam kemampuan menghasilkan uang dengan tingkat pendidikan yang sama itu misal. Nah, mereka ini seharusnya itu dipajakan, diperlakukan sama dalam sistem perpajakan. Itu mencerminkan tax fairness, keadilan gitu. Nah, di sini ada measuring vertical equity. Nah, vertical equity likely requires progressive taxation. Nah, ini jadi vertical equity ini ya. Tadi vertical equity itu kan dia itu kan seseorang dengan penghasilan yang lebih besar, tentunya itu pajaknya itu harus lebih besar. Nah, vertical equity di sini ya, dia itu dikelompokkan jadi 3 jenis. Nah, di sini ada progressive, ada proporsional, and then the last one regressive. Nah, progressive ini tax system in which effective average tax rates rise with income. Jadi di progressive ini dia itu ketika pendapatannya makin tinggi, maka tax rate-nya itu makin tinggi juga. Ya gitu. Nah, terus selanjutnya yang kedua itu ada yang namanya ini proporsional. Nah, proporsional ini jadi nggak ada perbedaan nih antara pendapatannya tinggi ataupun pendapatannya rendah. Itu tax rate-nya itu sama-sama aja gitu. Nah, terus yang ketiga di sini ada namanya regressive. Regressive ini dia itu semakin tinggi pendapatan, maka tax rate-nya itu semakin kecil. Jadi makin tinggi pendapatannya, tax rate-nya makin kecil. Itu yang dikatakan dengan regresif. Oh ya, mungkin akan jadi pertanyaan juga ya, kenapa sih tax rate regresif itu ada gitu kan? Justru kalau kayak gitu kayak semacam nggak adil gitu loh, ya nggak sih? Nah, jadi gini, yang terjadi apa ya, mungkin pertanyaannya juga kenapa sih harus ada regresif ini, ya kan? Semakin tinggi pendapatan tax rate-nya makin kecil, enak banget dong ya kan, kenapa sih harus ada itu gitu loh ya, mungkin jadi pertanyaan ya kan. Nah, jadi biasanya ya yang terjadi itu bukanlah karena kesengajaan untuk membuat
pajak tarif regresif ini ada gitu loh. Tapi daripada sifat regresif itu emang pada dasarnya itu ada beberapa yang nggak bisa dihindari gitu sifat regresif ini. Nah, contohnya itu untuk kasus pajak penghasilan atau pajak langsung itu akan sangat mudah menerapkan progresivitas tadi karena kita bisa tahu secara pasti kan wajib pajak yang menanggung. Nah, namun untuk kasus pajak tidak langsung seperti misalnya kayak PPN itu kan susah kan buat identifikasi siapa wajib pajak yang menanggung PPN itu tadi, dan pada akhirnya bisa aja PPN itu tadi itu cenderung kayak tidak posesif karena tarifnya sama untuk semua barang dan semua konsumen gitu loh. Nah, tapi pemerintah ya di sini tuh masih bisa meningkatkan progresivitas tadi melalui sistem kredit pajak kan. Di kita kan ada kan kredit pajak atau program pemerintah untuk redistribusi pendapatan, sehingga secara keseluruhan kewajiban dan manfaat yang diterima masyarakat itu akan dapat berimbang gitu loh. Jadi ya emang pada dasarnya regresif ini tuh kayak nggak bisa dihindari gitu loh. Tapi nanti ada peran pemerintah juga di sana. Walaupun kelihatannya regresif ini nggak adil, tapi ada campur tangan pemerintah lah intinya untuk yaitu supaya adil seperti apa. Oke. Nah, terus di sini ada application-nya. Ya, jadi application-nya di sini tuh dikatakan di sana itu fairness ini is ambigu. Ya, jadi dikatakan bahwa fairness ini, keadilan ini ambigu. Nah, dan seringkali tergantung pada yang namanya di sini politician pick the meanings ya. Jadi apa ya, dikatakan ambigu fairness ini, dan dia itu tergantung pada proses politik yang terjadi. Nah, artinya apa? Definisi daripada fair itu tergantung pada yang menentukan kebijakan publik, kebijakan pajak bukan kebijakan publik. Karena dia itu seringkali kan tergantung pada proses politik kan. Nah, artinya definisi keadilan di sana ya itu tergantung pada yang menentukan kebijakan pajak itu sendiri. Contohnya misalnya di US di sini in 2003 ada yang namanya tax cut. Ya, ini ya tax cut, bisa kalian lihat tax cut di sini. Atau di sini penurunan tarif pajak, tax cut ini ya bisa dibilang gitu, penurunan tarif pajak. Di mana ternyata di sini tuh 44% tax cut itu dinikmati oleh top 1 of payers. Jadi top 1 of payers ini dia itu cuma bayar 38% of income tax. Dia itu cuma bayar 38% dari total income pajak yang dikumpulkan. Nah, mereka but they pay only, ya kan tadi kan top 1 payers kan. Nah, tapi top 1 payers ini bayar 38% dari income tax. Tapi they pay only, nah tapi mereka itu ujuk-ujuk kayak cuma bayar 30% dari all taxes. Mereka tuh bayar 30% dari seluruh pajak yang ada di negara tersebut. Nah, artinya apa? Tax cut ini dia itu cuma dinikmati oleh ya mereka yang pendapatannya tinggi gitu loh. Nah, bisa dilihat juga di sini dari 34 million family, dari 34 warga atau keluarga lah ya. Itu tuh dan what receive average tax cut. Nah, jadi itu mereka itu cuma menerima sebesar 1.549 per keluarganya gitu loh. Jadi ya itu tadi, adanya keadilan itu di sana ambigu. Karena ya keadilan itu melibatkan proses politik di sana untuk penetapan kebijakan pajaknya, melibatkan proses politik ya, nanti ya bisa-bisa di otak-atik juga sama kebijakan-kebijakan pajak yang dibuat oleh mereka. Nah, hasil yaitu kebijakan-kebijakannya itu di sini kasusnya ya, kalau di sini itu kasusnya itu cenderung akan dinikmati oleh top 1 payers aja. Mereka yang berpenghasilan tinggi kan, karena dia pajaknya akan tinggi kan. Sedangkan buat orang lainnya yang itu tuh cuma menerima kayak hanya sebagian kecil. Jadi intinya itu sih pada application yang ini. Oke, sekian dulu. Nanti kita lanjut lagi chapter 4. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.